Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ukhra idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Wa qala ukhra Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan ashabi atau kama qala. Ayuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini Allah memberikan karunia-Nya sehingga dimudahkan langkah kita untuk menuju tempat ini untuk rukuk dan sujud. Mudah-mudahan ini menjadi satu amaliyah yang bisa memberatkan hisab kita dan menyelamatkan kita dari azab neraka. Amin insyaallah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian kita juga selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan ketika kita nanti butuh syafaat, kita yang hadir di sini termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Hari ini saya sebagai badal pengganti Ustadz Nasir. Harusnya saya besok Ahad besok itu, karena beliau sakit, maka saya di WA Ustadz Farul supaya mengganti insyaallah. Dan ini adalah qadarullah Pak, qadarullah, karena saya Ahad depan itu sudah ada di Masjidil Haram karena menjadi TL atau leader untuk menjadi pembimbing jamaah umrah di PWM. Jadi PWM itu adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ada di Surabaya, punya usaha bisnis travel, yaitu relasi wisata, dan saya termasuk orang yang menjadi TL-nya. Mudah-mudahan doanya saja Pak ya, mudah-mudahan berkah dan selamat dan bisa membimbing jamaah sampai di sana sampai pulangnya. Amin. Baik, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baik, hari ini momennya Agustus ini. Saya ambilkan satu surat yang ada korelasinya dengan bulan ini. Jadi kemarin tanggal 17 kita memperingati hari kemerdekaan kita. Sebenarnya kemerdekaan itu juga sudah pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW di zaman dahulu, 15 abad yang lalu, yaitu ketika Fatkul Mekah itu kan. Coba kita lihat, kita perhatikan kembali sirah nabawiyah
bagaimana etika kaum muslimin di masa zaman dahulu. Jadi Nabi itu sangat indah cara berpolitiknya dan buat statement, barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia akan selamat. Dan ditambah lagi apa? Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia juga akan selamat, tidak akan diperangi. Dan terjadilah tinta emas sejarah ketika kaum muslimin menaklukkan satu negeri ataupun kembali mengambil kemerdekaan. Tidak ada satu tetes pun darah yang tumpah karena peperangan. Jadi itu indahnya Islam. Tapi coba jenengan lihat yang lainnya, bagaimana ketika mereka itu memerangi kaum muslimin. Dulu di era perang salib itu darah kaum muslimin itu sampai mengalir setinggi mata kaki. Ketika kaum muslim dibantai di Baitul Maqdis yang sampai hari ini masih diperjuangkan. Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Baik. Setelah terjadi Fathul Mekah, maka Allah memberikan satu hadiah. Ada satu surat An-Nasr yang diturunkan di masa itu. Saya bacakan redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Idza, apabila jaa yaji'u telah datang nasrullah, kata nasoro, nasrullah pertolongan dari Allah, wal fath dan kemenangan, bermakna kemerdekaan. Jadi ketika Allah memberikan satu zazak berupa kemenangan, jadi kaum muslimin bisa kembali mengambil kota Mekah sebagai kota kaum muslimin dan dibebaskan, Pak. Di sekitar Baitullah itu banyak berhala itu dihancurkan, dirobohkan semua. Jadi segala kesirikan itu dihabiskan. Patung-patung yang disembah mereka, suku-suku yang ada di sana itu semuanya bersih. Kemudian kalau kita lihat redaksi Nasrullah, jadi kemerdekaan adalah siapa? Kemenangan adalah pertolongan dari Allah. Kita pun sama. Coba sampean lihat preambul Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, ya kan? Jelas kan? Jadi sama, jadi redaksinya sama. Jadi kita ini merdeka juga atas berkat rahmat Allah SWT. Jadi kalau tidak qadarullah nggak mungkin kita merdeka. Sehingga apa? Kita ini disuruh ibroh, mengambil pelajaran dari Quran dan Sunnah, bagaimana kalau orang itu diberikan kemerdekaan oleh Allah SWT. Jadi di sini jelas ayatnya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu perhatikan banyak orang yang masuk Islam, ke agama Allah. Kemudian apa yang dilakukan, Pak? Fasabbih. Pertama coba. Fasabbih itu adalah bertasbih, mensucikan Allah. Jadi bukan, coba jenengan perhatikan sekarang, Pak. Bagaimana cara orang Indonesia itu bersyukur atas kemerdekaan itu. Kadang-kadang kita sampai prihatin. Coba gunakan logika, Pak. Jenengan, anak-anak jenengan sampai ajari ke TPA untuk supaya punya akhlak yang baik, ya kan? Supaya akhlak yang baik, makan dengan tangan kanan, kemudian duduk, kemudian berdoa, nanti dirusak pada waktu musim
peringatan 17 Agustus. Jangan makan kerupuk dengan cara berdiri, tangannya tidak boleh pegang. Coba sampean bayangkan, kalau orang itu makan tidak pakai tangan itu siapa? Sinten, Pak? Coba ini kan real itu mindset yang dibangun tidak benar loh, hati-hati loh. Apa benar cara kita itu memperingati bersyukur dengan cara semacam itu? Dan masih banyak sekali kalau sampean perhatikan. Sekarang apa yang sampean lihat? Kan luar biasa perbuatan-perbuatan yang malah menyalahi syariat itu. Joget-joget yang sudah tabarruj ya, sudah bebas karu-karuan. Son yang luar biasa ya. Nah, itu sekarang. Apa betul? Makanya kita harus bercermin pada Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita itu mengisi kemerdekaan. Fasabbih pertama adalah mensucikan Allah, punya keyakinan yang klimaks kepada Allah. Harus itu mulai diajarkan, Pak, di keluarga kita, di satu komunitas terkecil di keluarga kita, di RT, di RW. Coba dirubah lombanya itu bagaimana supaya tidak melanggar syariat dan menjadi mindset yang buruk untuk anak-anak kita. Lombanya, Pak, makan sesuai dengan syariat. Belum ada ya? Belum ada lomba begitu ya? Nah, ini harus diadakan di daerah sini. Jadi bagaimana lomba makan yang baik menurut aturan Quran dan Sunnah. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Itu lebih baik gitu. Jadi silahkan mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba, tapi yang syar'i itu, yang syar'i, bukan yang kadang-kadang kita tuh prihatin. Betul prihatin kita, Pak. Coba yang rame itu kan nanti kan bandengan, kemudian apalagi karnaval yang joget-joget ibu-ibu sekarang itu. Nah, coba dirubah itu. Sehingga Pak, kita disuruh setelah kita punya akidah yang benar bahwa itu adalah memang karunia Allah, yakin itu yang memberikan Allah, bihamdi. Jadi kalian disuruh bersyukur. Bihamdi itu memuji, Pak. Jadi bersyukur itu bil lisan, bahwa alhamdulillah Allah diberi kemerdekaan. Kemudian biqolbi, hati harus meyakini ini memang nikmat dari Allah. Kemudian bil jawarih, bicara itu aplikasi. Jadi itu yang diajarkan di dalam Islam. Coba sampean bisa nih, kita ini mau memperingati 17 ditarik ya, semua warga ditarik. Tapi yang atas sana anggaran negara yang digunakan. Kita mati-matian ya itu real. Dan itu harus dipikirkan, Pak. Apa benar kita itu cara memperingati 17 semacam itu, cara bersyukurnya semacam itu. Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi loh, kita harus bilisan betul ikhlas karena hati mengamini alhamdulillah ya Allah. Nanti kalau kita itu tidak pandai mensyukuri kemerdekaan itu akan dicabut, betul. Kenikmatan itu akan dicabut. Kan ayatnya jelas tuh. Bait adzana di dalam ayat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi yasadid. Kalau orang itu mau bersyukur kepadaku atas nikmat yang kuberikan maka akan kutambah. Tapi kalau lain dari itu artinya tidak mau mensyukuri kufur maka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Diambil nikmat itu. Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Kemudian apa? Yang ketiga, setelah kita disuruh bertasbih kemudian memuji kepada Allah, bihamdi rabbika. Jadi rabbika itu, Rabb itu adalah pengelola, pembuat, penyedia, pengatur segala urusan tetek bengek manusia yang ada di muka bumi. Ada tauhid rububiyah itu. Kemudian wastaghfiru, hendaklah kita itu istighfar.
Kenapa disuruh beristighfar, Pak? Supaya tidak kebablasan gitu. Supaya kita tidak menjadi orang sombong, lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, atau mungkin ketika mengisi kemerdekaan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu. Banyak istighfar. Ya Allah, mungkin ini enggak. Kenapa negara ini carut marut? Karena itu tadi tidak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai rasakan sendiri. Digunakan apa? Pikiran yang bersih, diikuti dengan hati yang jernih, nanti akan bisa merasakan kondisi di era sekarang. Jadi baru hari ini apa, kemerdekaan itu ada penghormatan terhadap api unggun di IKN ya. Kalau sampai lihat YouTube itu. Jadi apakah ada semacam itu, ya sudah, kita lihat selanjutnya. Artinya innahu kana tawwaba, sungguhnya dia Allah itu maha menerima taubat. Jadi kalau kita salah kemudian ingat kepada apa, kesalahan itu kemudian istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayyuhal hadzirun Allah. Kemudian ada 3 hal yang paling pokok dalam kehidupan ini yang bisa merusak satu komunitas, baik itu skup kecil sampai besar, baik itu di lingkungan keluarga kita, RT, RW, kelurahan, kemudian kecamatan, kota, kemudian provinsi dan negara. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan kita ketika kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah berupa kemerdekaan. 1, kemalasan. Jadi kemalasan itu akan menjadi satu permasalahan yang sangat terpuruk dalam kehidupan kita. Kenapa kita ini tertinggal dengan negara lain? Kita ini menjadi maf'ul, penderita terus, ya kan? Ini kan pupung momennya kemerdekaan, supaya kita paham, Pak. Jadi kenapa kini bangsa ini hampir 100 tahun, hampir 1 abad merdeka, 79, Pak. Kurang 11 tahun, 21 kurang 21 tahun, 1 abad. Jadi belum bisa merasakan sepenuhnya itu, Pak. Tertatih-tatih menjadi objek terus. Kita punya tambang ya dihabisi orang lain, ya punya apa saja ya. Jadi rasa merdekanya di mana? Coba diperhatikan, ini diperhatikan betul supaya kita paham betul. Jadi kenapa faktor utama adalah kemalasan, males. Coba sampai lihat Jepang, Cina itu luar biasa, walaupun dia tidak punya dalil Quran, tapi luar biasa etos kerjanya, kemauannya sangat tinggi sekali. Nah, kita ini sudah disupport oleh Quran. Coba sampean baca surat Jum'ah, saya bacakan redaksinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu fadlan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah kita ini Jumatan, Pak, disuruh bekerja, tidak boleh santai. Habis selesai Jumatan kita disuruh fantashiru fil ardi, jadi mencari karunia dari Allah, rezeki, ma'isyah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh santai-santai. Kalau Nabi mengatakan mubakiron, bekerja terus pagi-pagi. Coba sampean survei, Pak, keretakan rumah tangga, jadi perceraian itu sumber paling utama apa? Ekonomi. Betul, Ibu. Ekonomi. Jadi sampean survei bisa 90% mesti alasannya ekonomi. Kalau sekarang tambah lagi perselingkuhan itu kan masih kalah dengan ekonomi. Sumber utama adalah kemalasan. Jadi laki-laki yang harus betul-betul punya apa, kemauan yang keras untuk merubah apa, kondisi ekonomi keluarganya gitu. Ayyuhal hadirun, coba sampean lihat hadis itu, bagaimana Nabi itu menciumi tangannya orang yang apa, yang malu mau salaman sama Nabi itu, disembunyikan. Karena apa? Tangannya ngapal-ngapal, Pak, mencari kayu
Bakar ini ahli surga, kata Nabi. Bayangkan. Jadi jangan dikira orang bekerja itu nggak ibadah, itu luar biasa, Pak. Kalau kita mati masuk surga kalau diniati karena mencari ridha Allah, mencari karunia dari Allah, mencari rezeki dari Allah untuk keluarganya. Ayyuhal hadirun nahumullah, ini sumber utama kehancuran satu negara, satu komunitas karena males. Tidak ada kemauan yang keras untuk bekerja, merubah kondisinya. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua itu karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau orang itu tidak dikendalikan hawa nafsunya, tidak mengendalikan hawa nafsu, itu akan terjadi permasalahan yang besar dalam hidup ini. Jadi kehancuran satu bangsa, satu negara, satu komunitas itu karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Coba Pak, kenapa orang itu sudah diberi satu haknya tapi masih kurang, saya korupsi gitu. Jadi masih kurang lagi, sudah diberi haknya, gajinya diberikan, tapi masih kurang, masih merampok, masih mengambil yang bukan haknya karena tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga Pak, Nabi memberikan satu tarbiyah pada kita, inna fil jasadi mughadan idza saluhat jasadu wa idza fasadat jasadu ala wahya qalbi. Jadi ada satu di sini Pak, di dada kita segumpal daging atau segumpal darah. Kalau segumpal daging atau darah itu baik, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau yang ada di dalam dada kita buruk, maka akan menjadi satu masalah yang besar dalam kehidupan kita. Ayyuhal hadiruna Allah, coba sampai perhatikan kondisi sekarang, bagaimana seorang yang baik itu tidak ada yang membela, justru keburukan yang akan berjamaah untuk mengalahkan, untuk menjatuhkan orang yang baik itu. Saya melihat kondisi sekarang pilkada yang ada di Jakarta jadi carut marut gak karu-karuan. Saya merasakan udah. Jadi sekarang ada satu komunitas yang besar kepingin mengatur negara ini. Kalau tidak ada balance, penyeimbang, fatal Pak negara itu. Jadi kalau sampean dalam rumah tangga nggak diiringi bojone sampean menengai, hancur sampean. Negara juga begitu. Kalau tidak ada satu penyeimbang, balance yang mengingatkan ketika dia buat policy, maka akan hancurlah negara itu. Karena apa? Akan terjadi kekuasaan yang satu monoton, kemudian juga akan menimbulkan kekuasaan yang sangat feodal, kekuasaan yang sangat tidak bisa diingatkan oleh orang lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baik. Kalau kita mengambil satu pelajaran dari SQ Ari Ginanjar, maka manusia itu butuh emotional cost untuk mengendalikan diri. Jadi kecerdasan emosional. Jadi akhirnya bisa ini Pak, menata ini baik, ini buruk, ini haknya, ini bukan. Nanti ini mendolimi orang lain, ini meresahkan orang lain, tahu. Ini bermanfaat atau tidak, itu tahu. Karena punya kecerdasan emosional cost-nya itu ada. Kalau kita mengambil dari Quran, hati-hati, ada 3 hati disebut dalam Quran. Pertama, qalbun mayyit, ya kan? Kedua, qalbun marid. Ketiga, qalbun salim. Kalau Quran, qalbun mayyit itu terdapat dalam hatinya orang siapa? Orang-orang kafir. Jadi kalau sampai baca surah Al-Baqarah yang pernah kita bahas itu ya, sawa'un 'alaihim a'adhartahum
am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan dan tidak sama saja. Kenapa? Hatinya mati, Pak. Hatinya sudah mati. Dilingni orang itu bodoh. Kalau sudah hati mati itu susah, Pak. Tidak akan mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan menerima nasihat itu. Melebu kuping tengen, metu kuping. Tidak ada sama sekali sedikit pun yang masuk dalam hatinya, karena hatinya mati. Wis ngono kuwi, pemimpin semacam itu sudah sulit untuk dikendalikan, Pak. Kemudian qalbun marid. Kalau beri gambaran hatinya orang munafik. Setelah kafir yang dijelaskan dalam Al-Baqarah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala syam'ihim wa 'ala absarihim syawatu wa lahum adzabun. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi, dan seterusnya itu. Dia mengatakan iman padahal tidak beriman, ya kan? Jadi kalau ketemu orang beriman mengatakan iman, nanti kalau ketemu dengan CS mereka, kroni mereka, kami ini cuma membuat satu bualan, gurauan supaya mereka itu percaya. Itu hatinya orang munafik, hati yang sakit. Jadi wong loro sampean wong loro, Pak, kondisi kita sakit itu ya, dikasih apapun ya lidah kita akan pahit karena kita kondisinya sakit. Dikasih makan saja ngomong gak enak, pahit. Sehingga Pak, Allah memberikan satu solusi. Kalau kita tidak ingin hancur dalam kehidupan ini, maka kita harus punya hati yang salim, sehat, selamat. Hatinya orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Kalau orang beriman dan bertakwa itu mudah diingatkan, Pak, mudah dikendalikan, penak diatur, mau menerima saran nasihat orang lain, sabar dalam menghadapi satu masalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi itu, kalau kita itu kepingin satu komunitas yang kita bangun tidak hancur, maka harus bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan hati kita. Coba kita ini kan kadang-kadang ini, Pak, ya, kita ini sholat ketika jenengan rukuk itu dipahami, itu dalil kauniyah. Jenengan ketika rukuk itu apa? Supaya sejajar antara, menyamakan antara nafsu dan keimanan, supaya sejajar, supaya tidak bertentangan. Jadi kendalikan dengan ibadah itu supaya hati dan nafsu itu seimbang. Kemudian Allah mengajarkan ketika kita sujud, jadi hati kita, nafsu kita harus tunduk kepada aturan Allah itu. Kalau kita paham betul. Jadi ketika kita sholat itu diajari semacam itu, agar hati kita bisa tunduk, nafsu kita juga bisa tunduk, maka kita disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghancurkan satu bangsa, satu negara atau komunitas terkecil, rumah tangga kita atau yang lainnya adalah karena tidak ada kemauan untuk berubah. Paham, Pak? Karena tidak ada kemauan untuk berubah. Lah wong Jawa ngene, Pak. Wis ngene wis. Puas dengan apa yang dia dapatkan. Wis ngene sudah, saya cukup. Padahal di dalam Islam tidak mengajari semacam itu, Pak. Kalau jenengan dari segi ekonomi sudah kuat, maka kuatkan lagi. Untuk apa? Kalau kita sudah cukup untuk membantu orang lain, gitu loh. Jadi coba kondisi sekarang, saudara kita dibantai habis-habisan di Palestina itu, apa yang kita dapat berikan kepada mereka? Dia butuh finansial untuk beli bom, untuk beli senapan, ya kan?
Dari mana dia bisa memproduksi itu? Bahannya dari mana kan begitu. Kalau kita ini itu tadi kita diajarkan supaya apa? Harus ada kemauan untuk berubah. Kalau Nabi mengatakan apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tidak boleh terpuruk, itu kan sama tuh. Jangan sampai hari ini dengan hari kemarin lebih buruk. Itu adalah fatal. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Baik. Jadi Islam mengajarkan semacam itu, kita harus ada kemauan keras untuk berubah. Kalau Quran mengatakan apa? Nasib suatu kaum tidak akan bisa berubah kecuali kaum itu yang merubah. Jadi Pak, kita nggak mungkin akan menjadi bangsa maju tanpa adanya ikhtiar dari kita. Nggak mungkin keluarga kita itu akan menjadi keluarga sejahtera. Tadi manten ditungakne apa Pak? Sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan? Tapi kalau kita tidak mau ikhtiar, bagaimana bisa keluarga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Itu cukup kecil. Demikian negara ini, bagaimana negara ini bisa maju kalau kita tidak ingin mau ikhtiar untuk berubah menjadi negara yang maju. Nah, ini momennya Agustus itu disupport ini supaya kita mau berpikir bagaimana negara ini menjadi negara yang hebat, menjadi negara yang maju betul-betul, merasakan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita yang apa, darah semuanya, harta, darah semuanya dikorbankan untuk kita. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan supaya bangsa negara ini tidak hancur. Yang pertama adalah kita tidak boleh apa? Males. Jadi dalam Islam itu tidak ada kata pensiun. Jadi Nabi mengatakan apa? Seandainya besok terjadi hari kiamat, kita disuruh masih menanam pohon. Jadi tidak boleh apa itu, kita itu wis pensiun ini, jangan. Sesuai dengan apa kualitas kita, potensi kita apa, kondisi kita bagaimana, kita gunakan. Jadi sampai apa akhir kehidupan kita, supaya kita itu beraktivitas dengan kebaikan kita. Jangan sampai menengah ya, tidak boleh. Jangan sampai kita tidur saja. Jadi Nabi kan sudah memberikan satu sinyal ya. 3 hal yang bisa menghancurkan kita Pak. Tambahannya Pak, banyak tidur, banyak ngomong, dan banyak apa? Makan. Lek kakean turu bisa stres itu. Malasnya luar biasa. Banyak ngomong juga begitu, dampaknya besar. Janjinya segudang tapi saat didik nggak pernah dilakukan ya. Kita udah berapa kali dijanjikan macam-macam. Kemudian apa? Banyak makan, tidak boleh. Jadi kalau kita kan berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Ini acara wis mangan dhisik. Nek gak mangan gak afdol gitu. Ayyuhal hadirun Allah. Jadi itu momen 17 Agustus ini kembali kita review hati kita, mindset kita supaya kembali untuk mendapatkan kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi isi dengan kebaikan-kebaikan, jangan sampai diisi dengan hal yang tidak baik. Jadi kalau punya anak kok diajak lomba sih nggak benar, ya jangan diikutkan Pak. Sudah yang baik-baik saja lah. Jadi harus kita berani merubah. Katanya apa? Kalau kita diem saja berarti mengiyakan, dan kita akan bertanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Qulu qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.